sistem penjualan kredit dan retur penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pelajar semua, hari ini kita akan belajar bersama yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tentang sistem penjualan kredit dan retur penjualan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Desita, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Akuntansi Syariah BP 19. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Nama saya Windy dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam video ini yaitu 1. Fungsi-fungsi yang terkait, 2. Informasi yang diperlukan manajemen, 3. Dokumen yang digunakan, 4. Catatan akuntansi yang digunakan, 5. Jaringan prosedur yang membentuk sistem, 6. Unsur pengendalian penjualan, 7. Bagan alur dokumen. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan tentang sistem penjualan menggunakan kartu kredit. Penjualan kartu kredit dengan kartu kredit perusahaan. Sistem penjualan dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh untuk pengejar atau retailer. Kartu kredit perusahaan atau company credit card ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kredit yang diharapkannya. Selanjutnya, pelanggan akan diberikan kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kredit yang diharapkannya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit untuk membeli Selanjutnya, fungsi terkait. Fungsi terkait dalam sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit perusahaan adalah yang pertama, fungsi kredit. Fungsi kredit bertanggung jawab untuk memberikan kartu kredit untuk pelanggan yang terpilih. Yang kedua, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk melayani pelanggan atas barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi gudang menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan sesuai dengan tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman bertanggung jawab menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dengan tembusan faktur penjualan kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang kelima, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi berwenang untuk mencatat bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keenam, fungsi penagihan. Fungsi penagihan berwenang untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi penjualan dengan kartu kredit adalah yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang kepada debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama atau pemilik pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijualkan. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem penjualan kredit dengan kartu kredit adalah yang pertama, faktur
penjualan kartu kredit. Dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit, yang mana lembar ke-1 dan ke-2 berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang dilakukan secara periodik yang dibuat oleh fungsi penagih dan dikirim ke pelanggan. Sedangkan lembar ke-3 berfungsi sebagai surat perintah ke gudang untuk menyiapkan barang yang diperlukan oleh pelanggan. Sedangkan lembar ke-4 berfungsi sebagai surat perintah pengiriman ke fungsi pengiriman. 2. Surat tagihan. Surat tagihan ini merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas merupakan bagian yang harus disobek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan. Sedangkan bagian bawah berisi catatan transaksi pelanggan dalam periode tertentu. Yang keempat yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang kita gunakan untuk penjualan kredit ini yaitu jurnal penjualan, kartu piutang, dan kartu gudang. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Kartu piutang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada debitur-debiturnya. Kartu gudang merupakan catatan yang bukan termasuk golongan catatan akuntansi, melainkan catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang sendiri dan hanya berisi data kuantitas barang yang ada di gudang serta mutasinya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem terbagi atas 5. 1. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting ke dalam surat order dari pembeli. 2. Prosedur pengiriman barang. Dalam prosedur ini, fungsi gudang menyiapkan barang yang akan dibeli oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam faktur penjualan. 3. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur kartu kredit ke dalam kartu piutang. Yang keempat yaitu prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan dan mengarsipkannya secara abjad. Yang kelima, prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kredit ke dalam jurnal penjualan. Unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal terbagi atas 3, yaitu 1. Organisasi, 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, 3. Praktik yang sehat. Materi yang terakhir yaitu bagan alir yang terdapat dalam dokumen penjualan kredit. Daftar penjualan dapat terlihat pada slide yang akan ditampilkan.